Bagaimana cara membaca kalender ekonomi forex? Berikut ini saya akan bahas untuk Anda. Halo Sobat Trader, bertemu lagi dengan saya Swendi Simanjuntak, analis dari PT Java Global Future. Pada video kali ini saya akan membahas cara membaca kalender ekonomi forex yang ini cocok untuk para trader pemula ataupun kaum milenials yang baru mencoba ataupun baru mau belajar tentang forex. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya ya, diklik ya supaya mendapatkan informasi-informasi notifikasi dari channel YouTube ini. Oke, mari kita mulai. Kalender ekonomi, kalau bicara kalender ekonomi itu berarti seperti agenda ya, ini bicara tentang ekonomi di mana ada satu agenda yang disusun yang berisi data-data ekonomi yang dirilis, kemudian peristiwa-peristiwa ekonomi ataupun politik, ya Sobat Trader, yang ini bisa menjadi informasi penting bagi para trader. Nah Sobat Trader, di dalam kalender ekonomi tersebut biasanya ada data-data ekonomi yang penting yang sangat mempengaruhi seperti data PDB, data inflasi, tingkat suku bunga, kemudian penjualan retail, kepercayaan konsumen, dan sebagainya. Dan ini bisa mempengaruhi pergerakan market, ya bisa dalam waktu singkat maupun dalam beberapa saat kemudian. Oke Sobat Trader, di mana kita bisa melihat kalender ekonomi? Kalender ekonomi itu biasanya ada yang paling populer, ada situs yang paling populer di kalangan trader adalah forexfactory.com. Dan Java Global Futures juga mempunyai ya laman untuk menyajikan kalender ekonomi. Itu ada di webnya javafx.news. Sobat Trader bisa klik di situ. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya cukup mudah. Kalau kita pakai yang umum di Forex Factory, kalau Sobat Trader bisa buka forexfactory.com/calendar. Itu tampilannya adalah tampilan hari atau tanggal, kemudian ada jamnya. Nah, jamnya ini Sobat Trader bisa convert atau diganti dengan jam di mana Sobat Trader ya, misalnya WIT, WIB atau waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada currency, currency-nya itu ada singkatan nama negara yang akan merilis data ekonominya pada hari itu. Biasanya dalam satu hari atau seminggu sudah disajikan ya. Kemudian ada impact. Impact ini ditandakan dengan 3 warna, kuning, orange, dan merah. Kuning artinya data yang dirilis ini berdampak atau berimpact cenderung kecil. Kemudian yang orange dampaknya medium, dan yang merah dampaknya tinggi atau high ya Sobat Trader. Dan kemudian ada actual ya, ada actual, forecast, dan previous. Actual itu artinya data yang akan dirilis pada jam tersebut ya, data itu akan muncul pada angka-angkanya nanti dirilis pada jam tersebut. Kemudian perbandingan dari data yang dirilis tersebut actualnya dibandingkan dengan forecast atau perkiraan, dan previous atau data sebelumnya. Jadi periode sebelumnya. Kalau periode bulanan berarti bulan sebelumnya, kalau per 3 bulanan atau kuartalan dengan kuartal sebelumnya, atau periode tahunan dengan tahun sebelumnya. Jadi penting sekali mengetahui ini Sobat Trader. Misalnya contoh data ekonomi Amerika Serikat yang rutin seperti data klaim pengangguran itu biasanya mingguan ya. Ada angkanya, misalnya Sobat Trader mesti klik ada keterangannya di detailsnya, misalnya dampaknya bagaimana. Misalnya kalau angka pertambahan jumlah klaim pengangguran meningkat, itu berartinya bad atau buruk atau jelek buat ekonomi Amerika Serikat, atau bisa berdampak negatif buat dolar. Gitu ya Sobat Trader. Nah, kemudian kalau data seperti GDP, pertumbuhan ekonomi, itu biasanya kalau datanya meningkat, maka itu positif buat ekonomi Amerika Serikat atau bisa memberikan sentimen terhadap US dollar. Dan demikian juga misalnya Sobat Trader trading mata uang Jepang, mata uang Australia, New Zealand ya, untuk euro dan pound sterling. Diperhatikan agenda ekonominya, misalnya dirilis pada jam-jamnya, ya ini akan membuat Sobat Trader mempunyai satu gambaran ya, atau perencanaan apabila Sobat Trader ingin membuat strategi trading
baiknya memperhatikan dulu jam-jam data-data tersebut akan dirilis. Baik data ekonomi dari mata uang tersebut dan juga data ekonomi dari Amerika Serikat pada malam hari, karena ini berdampak terhadap semua mata uang utama ya Sobat Trader. Oke Sobat Trader, jadi selain data ekonomi ada juga hal-hal yang seringkali tidak terjadwal, tapi ini bisa mendadak ya dimasukkan ke dalam kalender, seperti ada pertemuan dadakan untuk seperti di Uni Eropa, pembahasan dengan Inggris seperti masalah Brexit yang lalu, kemudian ada juga agenda ekonomi seperti forum ekonomi di Davos ataupun Jackson Hole, itu kan tidak selalu ada, tapi sudah ada memang waktu-waktunya bisa 1 tahun sekali atau berapa bulan sekali. Sobat Trader perlu perhatikan itu ya. Nah, yang paling penting lagi adalah kebijakan bank sentral Sobat Trader ya. Pertemuan-pertemuan bank sentral ini Sobat Trader perlu perhatikan karena dampaknya cukup kuat. Apalagi kalau Sobat Trader membaca forecast prediksi, di situ akan ada pengurangan ataupun penambahan suku bunga. Maka Sobat Trader harus perhatikan sampai datanya atau keputusannya dirilis, baru Sobat Trader boleh menyimpulkan apakah arah suatu pergerakan harganya naik atau akan turun ya. Jadi jangan open posisi sebelum data ataupun keputusan bank sentral tersebut dirilis, karena itu bisa membuat kita seperti gambling ya Sobat Trader. Oke Sobat Trader, demikian penjelasan untuk cara membaca kalender ekonomi. Kalau ada Sobat Trader yang masih belum paham atau ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Nanti kami akan dengan senang akan menjawab. Dan jikalau Sobat Trader menyukai video ini, jangan lupa like dan share ke teman-temannya ya. Oke Sobat Trader, nantikan lagi video-video kami selanjutnya. Oke, salam profit.